Saya berkali-kali kena omongkan orang, kau ya belum sukses, rumah kau masih kayak gitu, keluarga kau masih belum beres, kau nak nolong-nolong orang. Tolonglah diri kau seorang, baru nanti kau mikirkan orang lain. Ngurus anak yatim tuh bagus. Ya, ngelamarlah jadi dosen ke jadi apa biar ada penghasilan. Digitukan saya. Kalau antum yang hari ini dengar SMK saya lagi kena gitu kan, antum calon orang sukses selanjutnya. Kalau antum tetap berjalan di jalan kebaikan, jangan berhenti. Kau tuh dibualkan sama Ustaz Lukman, dia sih enak sekarang, udah sukses, udah ini. Kau jadi anak buahnya, jadi jongosnya. Antum dengarkan itu sebagai seminar motivasi. Tahu cerita kodok? Tahu cerita kodok enggak? Yang masuk dalam lubang. Pernah dengar kan? Kodok masuk dalam lubang, jatuh ke bawah. Satu kodok bilang, kau enggak mungkin bisa naik, enggak bisa naik. Kodok satu bilang gitu. Kodok dua bilang, enggak mungkin bisa naik. Akhirnya semua kodok-kodok berkumpul di tepi-tepi lubang. Lalu berkata, kamu enggak bisa naik, enggak bisa muncul ke permukaan. Kodok yang satu melihat ramai, ada dua kodok jatuh. Kodok yang satu lompat, jatuh lagi. Lompat, jatuh lagi. Lompat, jatuh lagi. Kodok yang kedua justru lompatnya semangat. Berdarah-darah lompat lagi. Akhirnya kodok yang nomor satu yang tadi jatuh itu, dia pikir, lama-lama aku pikir betul juga, tak bisa aku nih keluar. Dia diam di dalam dan akhirnya mati. Kodok yang kedua lompat terus. Wah, lompat sampai akhirnya keluar dari lubang. Pup, sampai. Bingung. Padahal kodok-kodok sekeliling itu bilang, kau tidak mungkin keluar, tuh tengok kawan kau udah mati, tidak mungkin bisa bergerak, tidak mungkin bisa ngapa-ngapa. Kodok yang kedua ini justru malah lompat lebih tinggi, melompat lebih tinggi, keluar dia. Ditanya, apa rahasianya? Apa tipsnya kok kamu bisa keluar? Diam ya kodok yang kedua nih, pelongo. Sampailah datang kodok yang paling tua mengatakan, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa bertanya padanya, karena kodok yang kedua ini kodok tuli peka. Dia tidak dengar. Dia menganggap kalian di tepi kolam itu sedang memberi dia motivasi. Ayo, keluar. Kata dia, banyak motivasi aku nih, kata dia. Nah, harusnya antum menengok orang yang caci maki, sedang jelek-jelekkan antum, sedang mojok-mojokkan antum sebagai motivator. Guru saya bilang bahasa wajok, dengar bahasa wajok. Let your haters be your motivators. Jadikan pembencimu sebagai motivatormu. Nanti saya tunjukkan ayat Qur'annya, nanti saya tunjukkan kalimatnya. Kalaulah saat 2012, 2013 saya masuk ke dalam gang itu, ya kan? Saya hentikan karena tak dikasih amplop. Tak ada infak beras hari ini dengan izin Allah. Hari ini dengan izin Allah ada di Papua, ada di Gunung Kidul, ada di Pohuwato, ada di Pulau Buru, ada di Sulawesi, ada di Sumatera. Saya nengok itu menetes air mata. Ya Allah, banyak kasih sayang Kau untuk hamba nih ya Allah. Berkah benar ini gerakan. Banyak yang tertolong, banyak yang bisa makan, banyak yang bahagia mikul beras di sini ya Allah. Makasih ya Allah. Sayalah orang yang paling bahagia. Sayalah orang yang paling bersyukur. Maka saya bilang, kalaulah ada orang yang lebih saya cintai selain keluarga saya, mama saya, adik-beradik saya, istri saya, dan anak-anak saya, maka orang yang saya sayang itu adalah antum semua nih. Para paskas-paskas, para pejuang-pejuang dakwah yang tidak pernah saya kenal, tidak tahu saya di mana tempatnya. Antum susah, saya tahu antum susah dan banyak masalah, tapi antum mau mikul beras, mikirkan orang lain. Itu hebat, luar biasa. Tunggu tanggal mainnya. Allah pasti tolong antum, tidak mungkin Allah sia-siakan. Antum banyak masalah, tapi antum ngurus masjid, antum nyapu masjid, nyedot debu. Begitulah nanti Allah muliakan antum dunia dan akhirat. Percayalah. Jangan pernah mundur dan hilang dari gerakan kebaikan. Jangan pernah mundur. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah turunkan pertolongannya.
Pertanyaannya, masih perlu ke kita pertolongan Allah ini? Masih perlu ke kita? Masih sangat perlu. Ustadz, utang saya belum lunas, rumah saya belum laku, rumah tangga saya belum harmonis, istri saya belum paham-paham. Berarti itu artinya antum masih perlu pertolongan Allah. Jangan berhenti. Siapkan mangkoknya. Ustadz, cemana jodoh saya Ustadz? Biarkan Allah nanti yang pikirkan. Antum bergerak berbuat. Syarat mutlak untuk agama Allah. Jangan berbuat karena manusia. Jangan berbuat karena makhluk. Jangan berbuat karena orang lain. Antum bergeraklah karena Allah. Nanti Allah yang akan bahagiakan antum. Ada saya bergerak. Saya tak ada, antum hilang. Janganlah. Apa antum mau berbuat karena Luqman? Rugilah antum dunia akhirat. Ada tak ada saya bergerak. Justru saat antum sedang sendirian itulah bisa jadi Allah catat sebagai kebaikan dan pahala yang banyak. Ayo kawan-kawan bergerak kita sama-sama. Siap nggak?